Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan mulai belajar soal tentang pola bilangan part 2. Nah, tentang titik tengah dan titik berat. Oke ya, kita lanjut saja. Oke, untuk sebelum ke soal, kita bahas dulu materi ini. Nah, yang pertama itu adalah ada titik tengah ruas garis. Nah, di titik tengah ruas garis ini ada yang namanya boleh diperbesar ya. Perbesar ada AX1 yang ini sama BX2. Nah, jadi gambar penunjukan P adalah titik ruas garis AB dengan AX1, BX2, Y2, dan PXP, YP. Hubungan koordinat titik P terhadap koordinat titik A dan B sebagai berikut. XP adalah titik tengah dari X1 dan X2. Maka rumusnya X1 ditambah X2 dibagi 2 karena ininya ada A sama ada B. Kemudian YP adalah titik tengah dari Y1 dan Y2. Maka Y1 ditambah Y2. Kayak gitu. Nah, dapat nih rumusnya. Jika P titik tengah AB dengan A X1 Y1 dan B X2 Y2, maka koordinat titik P adalah P X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2, atau P XA ditambah XB per 2, YA ditambah YB per 2. Nah, ini rumusnya. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, ketika ada sebuahnya titiknya itu ada segitiga, ada 3, berarti ada titik A, ada titik B, ada titik C. A, B, C. A, B, C. Maka titik ini ada X1, X2, sama X3. Penempatan X1, X2, X3 itu bebas di mana saja. Maka lebih mudahnya itu bisa XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3. Nah, berarti yang ininya YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3. Karena titik di sini ada 3 gitu. Paham ya? Ngebedain 2 titik sama 3 titik. Nah, di sini rumusnya koordinat titik berat G pada segitiga ABC dengan koordinat XA dan YA, XB-YB, dan XC-YC sebagai berikut. Nah, karena ada sebuah 3 titik, maka rumusnya itu XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3, YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3. Nah, lanjut ya. Kemudian di sini ada koordinat titik berat pada segitiga ABC dengan koordinat AXA YA, BXB-YB, dan CXC-YC adalah sebagai berikut. Nah, kita bahas dulu yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas. Di sini kita ketahui ada A. Nah, si A-nya itu berapa coba? A-nya itu ada 1,3. B-nya itu ada 8,1 dan C-nya itu ada 6,8. Kayak gitu ya, paham? Nah, sekarang kita A-nya dulu nih, 1,3. Nah, XA-nya itu berapa? 1. YA-nya itu adalah 3. Kayak gitu. Sekarang B-nya nih. B-nya itu berarti 8,1. Maka XB-nya itu sama dengan 8, YB-nya itu sama dengan 1. Terakhir yang C. C itu ada 6,8. Nah, di mana XC-nya itu sama dengan 6, YB-nya itu sama dengan 8. Nah, udah ketemu ya. Tinggal kita pakai di rumus ini. Berarti kita masuk dulu ke titik apa nih? Ini merupakan titik dari titik dari G ya. Nah, titik dari G. Nah, maka dari titik G itu apa nih tadi? XA ditambah XB ditambah XC dibagi berapa? Dibagi 3. Karena ada 3 titik seperti itu ya. Oke, ini XG gitu. Maka sama dengan XA-nya berapa nih? 186. 1 ditambah 8 ditambah 6 kita bagi 3.
Maka sama dengan 1 tambah 8, 9 tambah 6, 15 dibagi 3 sama dengan 5 XG-nya. Nah, dapat. Sekarang kita akan cari YG ya. Kita akan cari YG. Nah, YG-nya itu berapa nih? YG-nya itu sama dengan YA ditambah YB ditambah YC. Nah, ini C ya. YC dibagi 3 sama dengan 1, 3, 1, 8. 3 ditambah 1 ditambah 8 dibagi 3 sama dengan 3 tambah 1, 4 ya. Kemudian 4 ditambah 8, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oh, YG-nya ketemu 4. Maka titik dari G itu ada apa? XG, YG. Berapa nih XG, YG-nya? Itu ada 5,4 gitu. Set. Bisa ya? Gampang. Oke. Kita lanjut. Nah, soal koordinat titik berat G pada segitiga ABC dengan koordinat A. Tetap masih pakai rumus ini ya. Nah, ini soalnya ada 3 titik, ada titik A, titik B, sama titik C. Ya udah gampang, kita tulis aja kayak tadi gitu ya. Gampang banget kalau ada soal kayak gini. A itu kita ketahui apa nih? Min 3, min 1. Boleh kita langsung aja nih. XA-nya itu adalah min 3, YA-nya itu adalah min 1. Titik B-nya berapa? B-nya itu 4, min 1. Berarti YB-nya itu sama dengan 4. Gitu kan ya? YB-nya sama dengan 4. XB dulu, sorry. XB-nya itu sama dengan 4. YB-nya itu sama dengan min 1. Sekarang yang C. C itu 5,5. Nah, XC-nya itu sama dengan 5, YC-nya itu sama dengan 5. Tuh, ini A, ini X, ini Y. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Paham ya? Nah, udah kayak gini, kita mau cari titik apa lagi? Nah, cari titik G lagi. Oh, berarti kita cari titik dulu dari XG. Nah, dari titik XG itu XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3. Nah, sama dengan XA-nya itu ini. Sama XB sama XC. Berarti min 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, maka sama dengan min 3 tambah 4, 1 ditambah 5, 6. 6 kita bagi 3 sama dengan 2. Dapat nih XG. Sekarang kita cari yang YG. Nah, kalau YG berarti YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3. Maka sama dengan YA-nya mana nih? Min 1 sama 5. Min 1 ditambah min 1 ditambah 5 dibagi 3 sama dengan min 1 tambah min 1 min 2 ya. Min 2 tambah 5 3 dibagi 3 sama dengan 1. YG-nya dapat nih. Nah, YG-nya itu dapat. Nah, kalau misalkan YG-nya itu udah dapat, sekarang titik dari G itu ada XG, YG. Maka titik G-nya itu sama dengan 2,1. Nah, ini jawabannya. Tetap pakai rumus yang ini. Karena kenapa? Terdapat 3 titik gitu. Lanjut ya. Sekarang kita akan mulai ke titik 3 A, B, sama C. Nah, titik A, B, sama C ini sama kayak tadi. Ada titik dari mulai titik A itu ada min 2, min 1. Maka XA-nya itu sama dengan min 2, YA-nya itu sama dengan min 1. Sekarang titik B kayak tadi ya, 5,0. Berarti ada XB-nya itu sama dengan 5, YB-nya itu sama dengan 0. Sekarang yang C ada 3,7. Nah, XC-nya itu sama dengan 3,
YC-nya itu sama dengan 7. Nah, maka di sini kita cari dari mulai titik XG ya. Nah, karena ini merupakan 3 titik, maka XG itu kayak tadi, XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3. Sama dengan XA-nya ini min 2 tambah 5 tambah 3 dibagi 3 sama dengan min 2 tambah 5, 3 ditambah 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dapat nih XG. Sekarang YG itu YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3. Nah, YA-nya berapa nih? Min 1 ditambah 0 ditambah ini kan ya 7 dibagi 3 sama dengan min 1 tambah 0 min 1 tambah 7 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oh, berarti YG-nya itu 2. Maka titik dari G itu ada 2, ada XG, YG, atau titik G-nya itu ada 2,2 gitu. Bisa ya? Gampang. Lanjut. Nah, maka dari 3 soal tadi kita bisa tarik kesimpulan rumusnya itu ada 2. Ada di 2 titik sama ada di 3 titik. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kita langsung contoh soal yang pertama. Nah, ini ada berapa titik nih? Ada 3 titik, Pak. Tapi ingat, ini soalnya kayak gimana? Pada gambar di samping, P dan Q masing-masing adalah titik tengah dari AC dan BC. Nah, ini ada titik tengah AC dan BC. Tentukan koordinat titik P sama Q dan dengan menggunakan rumus. Oh, berarti, nah, karena ini titiknya di sini, berarti ini dengan ini dengan ini, gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kita cari dulu titik dari AC dulu. Tulis aja di sini, titik AC ya. Lebih enaknya mungkin di sini. Oke. Sini tulis aja titik AC. Nah, titik AC. Nah, di mana titik AC-nya itu adalah dengan titik A. Apa titik A-nya nih? A-nya itu min 4,3. Nah, Bapak sengaja buat kayak gini untuk kalian lihat di sini. Ini kan X nih. Kalau dalam sebuah titik itu kan harus ada X, Y. Nah, kenapa min 4? Nah, karena dari sini nih. Ini min 4 gitu. Kenapa ininya 3? Karena dari sini 3. Nah, gitu. Berarti kalau 6 ini sama. Dari sini. Kalau ini juga dari sini gitu. Ingat, X dulu baru Y gitu. Nah, min 4,3, 6,4. C-nya 6,4. Tulis aja nih. XA-nya itu sama dengan min 4, XB-nya itu YA-nya itu sama dengan 3. Berarti di sini XC-nya itu sama dengan 6. Kemudian YC-nya itu sama dengan 4. Kayak gitu ya. Maka ingat rumusnya, karena ini titik P, berarti XP itu sama dengan XA ditambah XC. Karena ada 2 titik, berarti kan kita bagi 2. Nah, XA-nya itu min 4 ditambah 6, kita bagi 2 sama dengan min 4 tambah 6 kan 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Nah, dapat nih XP-nya. Sekarang kita cari YP. Nah, YP-nya itu sama dengan apa nih? YA ditambah YB kita bagi 2 sama dengan ini kan ya. Berarti 3 ditambah 4 kita bagi 2. Kayak gitu. Oh, maaf, ini bukan titik 3 ya. Ini nih 2, sorry. Berarti ini tuh harusnya 2 ya. Pantesan kok aneh ya. 2. Nah,
2 gitu kan ya. 2 tambah 4 6 dibagi 2 sama dengan 3 YP. Maka titik dari P itu XP, YP, di mana titik P-nya itu ada 1,3 gitu. Paham ya? Sekarang kita mau cari titiknya itu adalah titik dari ini ya, BC. Kita cari titik dari BC. Di sini aja. Titik, tulis BC. Nah, kenapa titik BC? Karena di sininya ada titik Q, maka ada B sama C gitu. Kenapa titik P? Karena titik A sama titik C gitu. Paham ya? Bisa paham ketika ada sebuah soal tuh inginnya itu kayak gimana. Nah, kita harus tahu gitu kan. Nah, sekarang kita akan lanjut. Titik B. B-nya berapa di sini? B-nya itu 4,-2 ya. 4,-2. Kemudian titiknya C-nya itu 6,4. Nah, kita tulis, maka XB-nya itu sama dengan 4, YB-nya itu sama dengan -2. Berarti kalau ini XC-nya sama dengan 6, YC-nya sama dengan 4. Maka kita pakai rumus. Rumusnya itu adalah, karena ini titiknya Q, berarti jadi XQ itu gitu sama dengan XB ditambah XC dibagi 2 sama dengan XB-nya ini kan nih 4 ditambah 6 kita bagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dapat nih XQ. Sekarang YQ-nya nih. YQ-nya mana? Berarti YB ditambah YC dibagi 2. Nah, YB-nya mana? -2 ditambah YQ-nya 4 kita bagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 YQ. Dapat nih titik Q-nya itu dari apa? Titik Q-nya dari XQ sama YQ. Nah, berapa nih titik Q-nya? Titik Q-nya berapa nih titiknya? Titik Q-nya itu adalah 5,1 gitu. Paham ya? Next. Oke anak-anak, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini gambar di samping menunjukkan jajar genjang A, B, C, D dengan A -3,-2, C 7,4 dan D -1,3. Tentukan koordinat titik B. Nah, di sini soalnya itu gambarnya ini. Nah, karena sudah diisi, gambarnya jadi seperti ini. Kayak gitu. Nah, dimana di sini ada sebuah garis. Nah, garis ini menandakan untuk kita akan mencari sebuah titik C, B gitu. Nah, berarti di sini kita garis ke sini. Kemudian kita garis di sini. Nah, ketemu titik ya. Anggap titik ini jadi P gitu. Nah, ini dengan ini, A dengan C, kemudian D dengan B. Nah, maka kita langsung bisa jawab. Tulis dulu A. Si A-nya itu ada -3,-2. Kemudian B-nya itu ada XB, XC gitu. Kemudian yang C itu ada 7,4. Terakhir yang D ada -1,3. Nah, udah seperti ini, kita harus berpikir terlebih dahulu. Maksud berpikir itu seperti apa? Jadi gini. Lihat di sini A. Ya, tulis aja di sini ada XA gitu kan ya. XA-nya itu -3. Berarti YA-nya itu sama dengan -2. XB itu sama dengan XB gitu ya. Kemudian YC-nya itu sama dengan YC. YB, maaf. Nah, di sini C berarti XC itu sama dengan 7. YC itu sama dengan 4. XD itu sama dengan -1. YD-nya juga sama dengan 3. Nah, maka dapat kita lihat bahwa di sini kita harus mencari yang namanya titik B. Nah, dengan gambar di samping. Nah, ketika kita mencari sebuah titik B, otomatis kita lihat
titik terlebih dahulu. Kita udah belajar kan? Nah, ini yang dinamakan dengan titiknya tersebut. Maka di sini tulis nih di sini XP-nya itu gitu kan ya. Sama dengan apa nih? XD XA ya. XA dulu. XA ditambah XC dibagi 2 sama dengan apa? Garis ini sama garis ke sini nih. Garis XB ditambah garis XD kita bagi 2. Nah, sekarang tinggal masukin nih. XA-nya itu -3 gitu kan, ditambah YC-nya itu 7, XC-nya dibagi 2 sama dengan XB-nya mana nih? Nah, ini XB-nya XB ya. Ditambah XD-nya -1 kita bagi 2. Nah, jumlahkan -3 tambah 7 itu kan 4 ya. Kita bagi 2 sama dengan positif ketemu negatif. Jadi negatif. Jadi XB dikurangi 1 dibagi 2. Nah, udah kayak gini jangan pusing. Kita pakai sifat yang kayak gini aja. Kali silang yang ini dikali ini, gitu kan ya. Kemudian ini kita kali ini. Nah, kita cari variabel. Mana yang variabel? XB kan? Maka tulis yang kayak gini dulu. 2XB dikurangi 1 sama dengan 4 dikali 2 gitu. Nah, kita kali ini, gitu kan ya. 2 kali XB, 2XB. 2 kali -1, -2. Nah, 4 kali 2, 8. Nah, 2XB itu berarti sama dengan -2 ditambah 8. Kita negatif 2 pindahkan jadi tambah 2 ya. Maka si 2XB itu sama dengan 10. XB itu sama dengan 10 dibagi 2. Maka XB itu sama dengan 5. Nah, dapat ya. Nah, sekarang XB sudah, kita cari apa? YP. Nah, YP-nya berapa nih? Sama kayak ini, tinggal ganti aja X-nya. Berarti YA ditambah YC dibagi 2 sama dengan YB ditambah YD dibagi 2. Nah, maka YA-nya berapa nih YA? Oh, -2. YC-nya berapa nih? 4 dibagi 2 sama dengan YB-nya itu berapa? 5. YD-nya 3 dibagi 2. Nah, maaf. YB-nya itu ya YB ya di sini. YB-nya itu adalah YB. Oh, YB-nya kalau YB ingat kita kan cari titik B ya. Berarti di sini YB gitu. Nah, -4 tambah -2 tambah 4 2 ya. 2 per 2 sama dengan YB ditambah 3 kita bagi 2. Kayak silang ya. Ini kali ini kali ini. Ingat yang ada variabel mana? Ini kan. Karena ini ada variabel berarti 2 YB ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2. Kaliin 2 kali YB berarti 2 YB 2 kali 3 tambah 6 sama dengan 2 kali 2 4. Maka 2 YB itu sama dengan 4 dikurangi 6. Maka 2 YB itu sama dengan -2. Maka YB-nya itu sama dengan -2 dibagi 2. YB-nya itu sama dengan -1. Maka kesimpulannya adalah titik B itu apa? Titik B itu XB sama YB. Gitu kan ya. Mana XB-nya? Titik B-nya itu XB-nya itu 5, YB-nya adalah -1. Nah, ini jawabannya gitu. Oke, bisa ya? Lanjut. Nah, sekarang kita yang nomor 3. Nah, untuk nomor 3 A 7,9 -4,2 dan C 12,-13 adalah titik sudut pada segitiga ABC. Tentukan koordinat titik berat pada segitiga tersebut. Oke, ini ada 3 titik. Udah ketemu ya. Ini ada 3 titik di mana titiknya itu ada titik si 7,9, kemudian ada titik -4,2 sama titik 12. Ya udah gampang. Kita buat aja nih A-nya. A-nya itu kan 7,9 gitu ya. A-nya itu kan 7,9. Berarti XA-nya itu sama dengan 7, YA-nya itu sama dengan 9. Sekarang B-nya itu -4, -2. Maka XB-nya itu -4, YB-nya itu adalah -2. Kemudian C-nya itu 12,-13, maka XC sama dengan 12,
YC sama dengan min 13. Nah, sudut segitiga ABC tentukan koordinat berat pada segitiga. Maka di sini gampang. Kita cari terlebih dahulu. Oh ya, bukan. Langsung aja, ini kan 3 titik. Langsung ya. Berarti apa nih? XA ditambah XB ditambah XC kita bagi 3. Nah, XA-nya mana nih? Berarti 7 dikurangi 4 ditambah 12 kita bagi 3 gitu. Oke, bukan di sini ya. Nggak enak ya. Harusnya di sini aja nih. Ini ya. Berarti 7 kurangi 4 ditambah 12 kita bagi 3. 7 kurangi 4 3. 3 tambah 12 9. 9 kita bagi 3 sama dengan 3. Dapat nih. Kemudian di sini kita cari lagi. Nah, titik beratnya itu kita misalkan G aja deh. Biar gak pusing ya. G aja nih. Nah, ini G. Ini G. Ini juga G. Nah, cari lagi G. G dari YG ya. Berarti YA ditambah YB ditambah YC ya dibagi 3 gitu. YA-nya ini kan. Nah, 9 ditambah 9 dikurangi 2 dikurangi 13 per 3. Nah, biar gampangnya min 2 sama min 13 min 15 ya. 9 kurangi min 15 kita bagi 3. Jawabannya adalah 6. Min 6 kita bagi 3 sama dengan min 2 G. Nah, dapat nih titik G-nya itu ternyata 3, min 2 gitu. Atau titik G itu adalah XG, YG gitu. Bisa ya? Oke, terakhir nomor 14. Nah, nomor 14 ini kita cari P3,2M, Q-4,5 dan R 10,9 adalah titik pada PQR. Titik GN,4 adalah titik berat pada segitiga tersebut. Tentukan nilai M dan N. Oke. Bisa ya? Kalau kita misalkan menentukan sebuah titik yang seperti ini, jangan bilang pusing terlebih dahulu. Kerjakan aja dulu gitu kan ya. Nah, yang jadi masalah cara ngerjainnya itu adalah kita kadang suka bilang gimana cara ngerjainnya kayak gitu kan ya. Nah, cara ngerjainnya itu seperti ini. Kalau misalkan ada sebuah titik-titik yang kayak gini tuh, ini sebenarnya gampang gitu. Ini kan kita tinggal cari nilai M sama nilai N. Nah, maka di sini kayak Bapak tulis, ini ada berapa titik nih? Ada 3 titik kan? Pak, kan harus ada titiknya, ada 4 Pak. Ada GN. Ingat, titik GN itu merupakan titik berat gitu kan. Tadi kan rumusnya itu gini ya. XG berarti itu sama dengan si XP. Oke, biar gak pusing seperti biasa kita buat aja kayak gini dulu. P itu 3,2M. Q itu min 4,5. R itu 10,9. Nah, maka si XP itu sama dengan 3, YP itu sama dengan 2M. XQ itu sama dengan min 4, YQ itu sama dengan min 5. Maka XR itu sama dengan 10, maka sama YR-nya juga sama dengan 9. Nah, maka di sini kita cari yang namanya si titik dari G. Kita mau cari nilai N sama nilai M. Maka di sini ada 3 titik. Ketika 3 titik cari aja nih, karena titiknya itu G, berarti ya udah XG itu titik G itu N, beda titik ya, ini titik berat, ini titik berat, kita kasih tanda. Nah, N,4 maka XG-nya itu sama dengan N, YG-nya itu sama dengan 4 ya. 4. Nah, XG itu sama dengan apa nih? X ya. XP ditambah XQ ditambah XR. Kita bagi 3. Nah, XP-nya itu adalah 3, Q-nya min 4, R-nya itu 10 dibagi 3 sama dengan 3 kurangi 4 min 1 tambah 10 9 ya.
Kita bagi 3 sama dengan 3. Nah, dapat XG. Sekarang kita cari Y. Oh, sorry. Aduh, lupa. Maaf. Ingat, ini kan XG ya. XG-nya berapa ini? XG-nya N, tulis N di sini. N, berarti N itu sama dengan 3. Sekarang YG. YG-nya itu adalah YP ditambah YQ ditambah YR. Kita bagi 3, gitu kan ya. YP-nya berapa nih? 2M. YG-nya 4, 2M, YQ-nya -5, YR-nya 9, kita bagi 3. Ingat ya, kali apa? Kali silang. 4 kali 3, 12 ya. 12. Ini tuh tadinya gini. Awalnya itu 4 itu sama aja 4/1. Oh, berarti kali silang gitu kan ya. Nah, mana yang ada variabel? Ini ada variabel kan? Gitu ya. Maka di sini 1 kali 2M dikurangi 5 ditambah 9 sama dengan 4 dikali 3. Nah, 1 kali 2M ya. Nah, 1 kali -5 tambah 4 plus 4 ya. Plus 4 sama dengan 4 kali 3 12. -5 tambah 4 -1. 2M -1 sama dengan 12. Oh iya, maaf. Ini 9 ya. 9 harusnya ini 4 plus 4. Maka 2M itu sama dengan 12 dikurangi 4. 2M itu sama dengan 8. Maka M itu sama dengan 8, kita bagi 2. Maka nilai M itu sama dengan 4. Dapat nih, ternyata nilai M dan N adalah berapa? M-nya itu adalah 4, sedangkan N-nya itu adalah 3. Seperti itu. Soalnya gampang ya, gampang. Terakhir next down ya. Terima kasih, jangan lupa absen dan mengerjakan tugas. Akan ada sesi Zoom, jangan lupa ya. Wajib dicatat, ingat, wajib dicatat. Kemudian nanti di akhir seperti biasa isi link absensinya di Zoom juga. Nanti kita akan kumpulkan pada saat tatap muka secara offline. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.